Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Oktarina Puspita Wardani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran, media pembelajaran, dan teknologi informasi. Saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat antusias dalam menyimak materi pada malam hari ini. Namun, jauh sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa aturan main yang teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon pada saat narasumber memaparkan materinya. Teman-teman yang saya banggakan, tema diskusi kita sangatlah menarik karena akan menyusung tema analisis media pembelajaran berbasis media multimedia yang akan ditemani oleh narasumber kita. Di sini ada Intan Rahayu, ada Ani Malika Turiskia, ada Putri Nita, dan ada Liftiha Anis Masrufa. Oke, langsung saja kita dengarkan materi yang akan mereka sampaikan. Kepada narasumber, saya persilahkan. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus pengganti dari Mbak Anis Liftihah karena mungkin sinyalnya sedang jelek. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media multimedia. Menurut Rusman, beliau mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video animasi dengan menggabungkan jaringan atau link dan kelengkapan yang memungkinkan memakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Oke, lanjut, Mas. Aspek formatif. Dari hasil analisis dari beberapa literatur dapat dijelaskan bahwa aspek formatif ini atau pembelajaran dalam penggunaan media multimedia yaitu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dapat memotivasi siswa. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, ada membantu mengingatkan kemampuan dan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, menyajikan materi dan contoh-contohnya. Yang kelima, memberikan latihan dan umpan balik, serta yang keenam, memberikan rangkuman materi, dan yang terakhir, membantu dalam penerapan kehidupan. Oke, sampai di sini saya akan menjelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Ani Malika Turiskia. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Anam. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi analisis media pembelajaran berbasis media multimedia dalam aspek materi. Nah, untuk mengetahui kriteria kualitas multimedia dalam pelatihan atau pembelajaran ditinjau dari aspek materi menurut Romis Zauki. Sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait, yaitu yang pertama, materi sudah divalidasi oleh seorang subject matter expert, sehingga kebenaran konsepnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, isi materi dan strateginya sesuai dengan lesson plan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, materinya benar-benar memberikan kontribusi kepada penggunanya. Selanjutnya yang keempat, didukung media yang tepat. Yang kelima, memberikan konsep yang dapat dilogika secara jelas. Yang keenam, contoh dan latihan yang diberikan memperjelas konsep. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang tepat dan yang ketujuh, penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten. Dan yang terakhir, tingkat kesulitan materi dan soal disesuaikan dengan pengguna. Selanjutnya yaitu dalam aspek bahasa. Dalam aspek bahasa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten. Selanjutnya komunikatif, yaitu menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang lugas dan tidak interpretatif.
Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Putri Nita Artavia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk tampilan yang akan dibawakan oleh Intan Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anaf. Nah, di sini saya akan memaparkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek media atau tampilan. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia? Nah, yang pertama yaitu ada teks. Jenis huruf, besar huruf, dan spasi tulisan harus disesuaikan dengan layar yang digunakan, sehingga mudah dibaca oleh siswa. Nah, yang kedua yaitu grafik. Penggunaan gambar, diagram, foto, dan grafik harus mendukung proses pembelajaran sederhana tanpa membiaskan konsep, dapat memotivasi siswa dan berhubungan dengan materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga, penggunaan komposisi, kombinasi, dan resolusi warna yang tepat dan serasi dapat menarik perhatian siswa pada informasi yang penting yang ingin disampaikan sehingga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu animation. Penggunaan animasi yang tepat dapat memberikan ilustrasi proses terjadinya sesuatu dengan tepat yang tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran tradisional. Penggunaan animasi ini juga dapat memotivasi siswa untuk tertarik mempelajari materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu dari aspek audio. Dukungan musik dapat membawa siswa kepada nuansa pembelajaran yang menyenangkan. Dukungan suara narasi juga akan memperjelas konsep dan aplikasinya. Yang keenam yaitu video klip. Video dapat memberikan ilustrasi konsep dalam kehidupan nyata dan dapat memberikan contoh langsung penggunaan atau aplikasi dari suatu ilmu yang dipelajari. Video juga dapat menjelaskan suatu konsep yang sulit dijelaskan dengan media biasa. Dan yang terakhir yaitu media. Media yang digunakan dapat memonitor kegiatan siswa, dapat merespon kegiatan siswa, dapat membantu pemahaman materi, dan dapat membangkitkan motivasi. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke Mas Anam. Oke, terima kasih Mbak Intan Rahayu. Materi selanjutnya yaitu contoh media perbandingannya yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mbak Ani Malika Turistia. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi dari materi yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan dari pemateri sebelumnya, yaitu aspek-aspek dalam media multimedia, kami telah menganalisis ulang-ulang untuk memperjelas konsep yang sulit dipahami. Nah, selain dari kelebihan, video ini juga terdapat kelemahan. Nah, tidak semua siswa merespon dengan baik pada bentuk pembelajaran yang hanya menggunakan media video. Dan terkadang sulit untuk menyesuaikan tempo pembelajaran dengan kecepatan siswa, serta tidak bisa memberikan pengalaman langsung seperti dalam pembelajaran tatap muka. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Mohon maaf Mbak Ani, tadi sampai mana? Soalnya sinyal saya susah. Oke. Tes.
Apakah suara saya terdengar? Sudah. Terdengar, Mbak. Masih Oke, terdengar. saya lanjutkan ya. Oke, yang kedua yaitu ada PPT. Nah, jadi perbandingannya PPT ini juga ada kelebihan. Kelebihannya yaitu mempermudah penyajian materi dengan gambar dan grafik yang menarik, serta dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa, dan memungkinkan untuk menambahkan audio atau video sulit dipahami. Nah, selain dari kelebihannya, PPT ini juga terdapat kelemahan. Oke. Maaf, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah bisa, Kak. Bisa terdengar. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang terakhir yaitu ada kuisis. Nah, jadi kuisis ini mempunyai kelebihan yaitu dapat memberikan unik yang cepat mengenai pemahaman siswa terhadap materi, serta dapat mengukur tingkat pemahaman siswa secara langsung, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, juga selain dari kelebihan ini, terdapat kelemahan, yaitu terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kuis, sehingga siswa mungkin merasa bosan atau kehilangan minat dalam belajar. Selain itu, tidak bisa menjelaskan konsep yang sulit dipahami dengan cukup rinci. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya balikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para moderator. Tentu saja materi yang dibacakan pada malam hari ini tentu saja sangat menarik, dan namun kita segera habis. Nah, kesimpulannya, pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik akan dalam belajar. Terima kasih. Pepatah Arab mengatakan, laisal hajaro pisahan yang akan menyakitimu, namun sebuah kenangan indah yang akan gentar hatimu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.